Halo, perkenalkan nama saya Maria Putri Nanti dari kelas 12 TKJ 2. Hari ini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat menurut Winslow 1920, kesehatan masyarakat atau public health adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha perorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis, dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan. Pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya. Disiplin ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat antara lain mencakup ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu kimia, fisika, ilmu lingkungan, sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu pendidikan. Oleh karena itu, ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang multidisiplin. Sejarah kesehatan masyarakat. Perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Abad ke-16, pemerintah Belanda mengadakan upaya pemberantasan cacar dan kolera dengan melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat. Tahun 1807, pemerintahan Jenderal Dendels melakukan pelatihan dukun bayi dalam praktek persalinan dalam rangka upaya penurunan angka kematian bayi, tetapi tidak berlangsung lama karena langkanya tenaga pelatih. Tahun 1888 berdiri Pusat Laboratorium Kedokteran di Bandung, kemudian berkembang pada tahun-tahun berikutnya di Medan, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Laboratorium ini menunjang pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra, cacar, gizi, dan sanitasi. Tahun 1925, Heydrich, seorang petugas kesehatan pemerintah Belanda, mengembangkan daerah percontohan dengan melakukan propaganda pendidikan, penyuluhan kesehatan di Purwokerto, Banyumas, serta tingginya angka kematian dan kesakitan. 1927, Stovia, Sekolah untuk Pendidikan Dokter Pribumi, berubah menjadi Sekolah Kedokteran dan akhirnya sejak berdirinya UI tahun 1947 berubah menjadi FKUI. Sekolah dokter tersebut punya andil besar dalam menghasilkan tenaga-tenaga dokter yang mengembangkan kesehatan masyarakat Indonesia. Tahun 1930, pendaftaran dukun bayi sebagai penolong dan perawat persalinan. 1935, dilakukan program pemberantasan pes karena terjadi epidemi dengan penyemprotan DDT dan vaksin massal. Tahun 1951, diperkenalkannya konsep Bandung Plan oleh Dr. Y. Leimena dan Dr. Patah, yang kemudian dikenal dengan Patah Leimena, yang intinya bahwa dalam pelayanan kesehatan masyarakat, aspek kuratif dan preventif tidak dapat dipisahkan. Konsep ini kemudian diadopsi oleh WHO. Diyakini bahwa gagasan inilah yang kemudian dirumuskan sebagai konsep pengembangan sistem pelayanan kesehatan tingkat primer dengan membentuk unit-unit organisasi fungsional dari Dinas Kesehatan Kabupaten di tiap kecamatan yang mulai dikembangkan sejak tahun 1969 atau 1970 dan kemudian disebut Puskesmas. Tahun 1952, pelatihan intensif dukun bayi. Tahun 1956, Dr. Y. Sulianti mendirikan proyek Bekasi sebagai proyek percontohan atau model pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat dan pusat pelatihan, sebuah model keterpaduan antara pelayanan kesehatan pedesaan dan pelayanan medis. Tahun 1967, seminar membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan masyarakat Indonesia.
Kesimpulan seminar ini adalah disepakatinya sistem puskesmas yang terdiri dari puskesmas tipe A, tipe B, dan C. Tahun 1968, Rapat Kerja Kesehatan Nasional dicetuskan bahwa puskesmas adalah merupakan sistem pelayanan kesehatan terpadu yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah Depkes menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Puskesmas disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan mudah dijangkau dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan di kota madya atau kabupaten. Tahun 1969, sistem puskesmas disepakati dua saja, yaitu tipe A dikepalai dokter dan tipe B dikelola para medis. Pada tahun 1969 sampai 1974 yang dikenal dengan masa pelita 1, dimulai program kesehatan puskesmas di sejumlah kecamatan dari sejumlah kabupaten di tiap provinsi. Tahun 1979 tidak dibedakan antara puskesmas A atau B, hanya ada satu tipe. Puskesmas saja yang dikepalai seorang dokter dengan sertifikasi puskesmas ada 3, sangat baik, rata-rata, dan standar. Selanjutnya, puskesmas dilengkapi dengan piranti manajerial yang lain, yaitu microplanning untuk perencanaan dan lokakarya mini untuk perorganisasian kegiatan dan pengembangan kerjasama tim. Tahun 1984 dikembangkan program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana di puskesmas. Terpadu kesehatan dan keluarga berencana di puskesmas KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, imunisasi. Awal tahun 1990-an, puskesmas menjelma menjadi kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga memperdayakan peran serta masyarakat. Selain memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Jadi sekian penjelasan singkat saya tentang kesehatan masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Dina.